Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Kak Prima, yang akan mengajak kalian semua untuk mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia dan sistem pernafasan pada hewan. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman, mari kita mulai mengupas tuntas sistem pernafasan manusia dan hewan. Baik, materi yang akan kita bahas pertama yaitu organ pernafasan dan fungsinya pada manusia. Yang pertama ada gambar sistem organ pernafasan. Terdiri dari rongga mulut, rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Bagian dari organ pernafasan yang pertama ada rongga hidung. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat bulu-bulu hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke dalam tubuh. Sistem organ pernafasan yang kedua ada rongga mulut. Fungsi mulut cukup penting dalam sistem pernafasan manusia karena sebelum udara sampai ke paru-paru, selain melalui hidung, udara masuk melalui mulut, sehingga jika hidung tersumbat, mulut bisa Anda jadikan cadangan sebagai jalan masuknya udara ke dalam tubuh. Sistem organ pernafasan yang ketiga ada laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan faring. Laring memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini lewat melalui pita suara yang berimpit. Yang keempat ada faring. Faring juga sering disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung yang letaknya berada di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring. Yang kelima ada trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti lubang berongga yang berhubungan langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Kemudian yang keenam ada paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk yang jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat penampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Maksudnya, oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan disalurkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu juga oleh pompaan dari jantung. Dengan demikian, tubuh manusia bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, sistem organ pernafasan yang ketujuh ada bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Dalam hal ini, bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang kedelapan ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. Nah, lanjut, sistem organ pernafasan yang ke-9 ada alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen menjadi karbon dioksida.
Nah, sistem organ pernafasan pada manusia yang terakhir ada diafragma. Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga rongga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Para penyanyi atau perenang biasanya memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru menjadi lebih luas. Nah, itu tadi sistem organ pernafasan pada manusia. Setelah mempelajari sistem organ pernafasan pada manusia, sekarang mari kita pelajari cara memelihara kesehatan organ sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu dengan rajin berolahraga. Kemudian yang kedua yaitu menghindari paparan polusi. Dan cara memelihara kesehatan organ pernafasan pada manusia yang ketiga yaitu tidak merokok. Nah, itu tadi kan sistem organ pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan membahas sistem organ pernafasan pada hewan. Yang pertama ada cacing, ada serangga, kemudian ada ikan, yang keempat ada amfibi, yang kelima ada aves, dan yang keenam ada hewan mamalia. Yuk kita pelajari satu persatu bersama-sama. Yang pertama ada cacing. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulitnya. Di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Kondisi kulit yang selalu lembab inilah yang membuat proses penyerapan oksigen berlangsung dengan lebih baik. Kedua, ada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Ketiga, ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Keempat, ada hewan amfibi yang bernafas menggunakan mulut, paru-paru, dan kulit. Hewan kelima, ada aves yang bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Yang keenam, ada hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, gimana adik-adik organ semuanya? Udah bukan belajar bersama Kak Prima di sini? Di sini Kak Prima punya